Salam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami undang jemaat berdiri. Kita akan mengiringi dengan pujian NKB nomor 3, ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara. Sidang jemaat yang kekasih, introitus kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita sambut dengan kita pujikan mujizat itu nyata.
atas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 5, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang oleh karena Roh Kudus melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Jala yang hampir koyak karena banyaknya ikan merupakan sebuah mujizat yang dialami oleh Simon dan teman-temannya. Mereka yang sudah putus asa karena tak dapat ikan akhirnya bersuka cita. Kalau terjadi saat ini, pastilah sudah viral. Seperti banyaknya ikan di Canggu pada tahun yang lalu. Sekitar bulan Juli tahun lalu, di Canggu ikan begitu banyak terhempas ke pantai. Masyarakat dari berbagai arah datang untuk melihat fenomena aneh ini. Saya sendiri mengalami secara langsung. Malam hari saya pergi ke pantai, kira-kira jam 9 malam. Ikan-ikan itu datang. Saya berdiri di pantai, lalu ombak datang dan membawa ikan-ikan itu datang di bawah kaki saya. Meloncat-loncat. Dan ikannya sangat banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang yang datang, baik tua, baik muda, anak-anak, semuanya berteriak kegirangan sambil menangkap ikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin seperti itu juga gambaran sukacita Simon ketika mendapat banyaknya ikan. Di dalam cerita Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11 yang kita baca tadi, diceritakan bahwa suatu kali Yesus tengah berada di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengurumuni Yesus, hendak mendengarkan pengajarannya. Yesus naik ke perahu milik Simon. Kemudian menyuruh Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dari atas perahu Yesus duduk lalu mengajar orang banyak. Setelah selesai mengajar, Yesus menyuruh Simon menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Tapi apa jawab Simon? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa." Tapi untunglah perkataan Simon tidak berhenti sampai di sini. Ia melanjutkan, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah Simon melakukan perintah Yesus, ternyata ia bersama dengan kawan-kawannya menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalannya hampir koyak. Simon memanggil kawan-kawannya untuk membantunya.
Mereka mengisi kedua perahu mereka dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11, kita melihat dua hal dalam pribadi Simon yang dapat kita teladani. Yang pertama, Simon taat dan mau bertolak ke tempat yang lebih dalam. Sebagai nelayan, Simon sangat mengerti cara menangkap ikan. Juga waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Biasanya nelayan pergi di malam hari, lalu kembali pagi hari. Waktu itu mereka baru saja pulang melaut dan tidak dapat ikan. Ini mungkin juga sudah menjadi resiko seorang nelayan. Kadang dapat, kadang juga tidak. Sehingga mereka sepertinya menerima saja kegagalan hari itu. Dan akan bersiap pulang ketika Yesus datang. Dan meminjam tempat mengajar di perahu Simon. Selesai mengajar, Yesus meminta Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam. Simon sebagai nelayan pada zaman itu belum menggunakan perlengkapan modern seperti sekarang. Perahu mereka tanpa mesin, jala mereka tidak mungkin menangkap ikan di tempat yang dalam. Dengan peralatan seadanya, mereka biasa menangkap ikan di tempat yang tidak terlalu dalam. Yang menarik di sini adalah Yesus meminta mereka untuk masuk ke tempat yang dalam. Permintaan yang lebih berisiko. Ini hal yang tidak biasa bagi mereka. Akan tetapi, karena Yesus meminta, maka Simon dan teman-temannya melakukannya juga. Hasilnya adalah sebuah mujizat. Karena taat tanpa banyak bertanya, maka Simon mengalami mujizat. Mereka melakukan apa yang diminta Yesus, sekalipun itu tidak biasa untuk mereka lakukan. Mereka melakukan dengan iman dan keberanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tempat yang dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dipahami sebagai tempat yang penuh dengan tantangan, ancaman, ketidakpastian, tetapi juga mengandung peluang. Banyak orang yang takut, enggan, tidak mau melangkah ke tempat yang dalam karena rasa takut yang ada pada dirinya. Banyak orang hanya mau berhenti pada tempat yang tidak terlalu dalam. Karena tempat itu dirasanya nyaman, sudah kita kuasai, sedikit mengandung risiko. Simon memberi contoh ketaatan yang menghasilkan mujizat. Bila kita taat, apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya pernah menonton sebuah kisah yang unik. Di suatu kota, ada kebiasaan penduduknya suka memberi tanpa terlihat. Di restoran ada tembok yang ditempeli kertas-kertas. Setiap orang yang datang minum kopi akan membayar lebih untuk satu cangkir kopi, lalu pelayan akan menulis kopi untuk tembok dan menempel kertas itu di tembok. Ternyata kopi itu untuk orang
yang berkekurangan, yang datang minum kopi di sana. Ketika mereka datang, pelayan akan mencabut satu kertas, lalu memberikan secangkir kopi tanpa harus membayar. Karena sudah dibayar oleh orang yang sebelumnya minum kopi di sana. Begitulah cara unik penduduk kota itu membantu orang lain sehingga setiap orang bisa berbagi. Yang kedua, Simon berbagi berkat dengan orang lain. Kalimat yang sering kita dengar, diberkati untuk menjadi berkat. Melihat ikan yang begitu banyak sampai jalannya hampir koyak, Simon tak ingin menguasai sendiri ikan-ikan itu. Dia memanggil teman-teman yang lain dan mengisi perahu mereka dengan ikan. Simon memiliki hati yang rela untuk berbagi. Berkat yang didapat dibagi dengan teman-temannya. Saya percaya kita semua ingin seperti Simon yang diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya sangat yakin kita sudah melakukannya. Kita sering berbagi berkat dengan orang lain. Memberi adalah salah satu karakteristik utama kehidupan Kristiani, yaitu kasih. Dengan memberikan sebagian milik kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan, kita memenuhi salah satu dari hukum utama dan terutama, yaitu mengasihi sesama kita, sama seperti diri kita sendiri. Pemberian itu harus dilakukan dengan rela dan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak mujizat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Mungkin kita belum melihatnya, sebab yang terjadi justru banyak kesulitan dan kegagalan seperti yang dialami oleh Simon. Tetapi bila kita taat, maka Tuhan akan melakukan lebih banyak dari yang kita pikirkan. Dan ketika kita diberkati, marilah kita berbagi dengan sesama. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Untuk itu saya undang berdiri. Bersama-sama orang percaya di segala tempat dan waktu, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati kita percaya, dengan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita masuk di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di hari Minggu ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami dapat beribadah bersama dengan keluarga-keluarga kami. Dan kami mengucap syukur oleh karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Saatnya kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara yang kami cintai. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kami berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan menghalau pandemi COVID-19 di negara kami yang kami cintai. Sehingga dari dalamnya kami dapat bekerja, kami dapat melayani, kami dapat hidup dengan sehat dan kuat. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang hari ini telah mengadakan ibadah. Tuhan memberkatinya. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah. Baik yang di gereja maupun yang di rumah memasuki era new normal. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami. Baik anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah dan belajar dari rumah. Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang bekerja baik dari rumah maupun di tempat kerja dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kerinduan kami semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk dalam persembahan, tetapi sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14. Demikian bunyinya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jemaat saya persilahkan untuk maju ke depan sambil membawa persembahannya, sambil diiringi oleh pujian yang diambil dari NKB 199 ayat 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik ku berikan
dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita masuk di dalam doa ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja Bapa, atas anugerah dan berkat yang masih boleh kami rasakan dan nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami datang di bawah kaki-Mu Bapa, mempersembahkan persembahan kami yang tidak sebanding Bapa dengan apa yang sudah kami terima dari Engkau. Tetapi kami mohon Bapa, kiranya persembahan kami ini boleh layak Bapa, disuci kuduskan agar boleh layak dipakai dalam pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan dari NKB 211 ayat 1 dan ayat yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sidang jemaat yang kekasih, ulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin.